Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Nining Arini, dan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar basis data, di mana di dalamnya kita akan membahas tentang entitas dan atribut. Selamat mengikuti, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dalam mempelajari tentang konsep dasar basis data, kita mengenal 3 poin, yaitu objek, atribut, dan entitas, di mana ini merupakan jenjang atau kita bahas dari level yang terbawah dulu, yaitu objek, di mana objek adalah kumpulan data yang mewakili sebuah entitas. Sedangkan atribut ini merupakan karakter atau sifat yang melekat dari sebuah objek. Sedangkan entitas ini menempati level yang tertinggi, yaitu sekumpulan objek yang memiliki karakter yang sama dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Artinya jelas di sini bahwa suatu entitas dibangun oleh kumpulan objek, di mana setiap objek itu memiliki atribut yang berbeda-beda atau memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Banyak sekali contoh yang bisa diambil sebagai entitas, misalnya ada entitas koperasi, sekolah, individu, lembaga pemerintahan, perusahaan, perseroan terbatas, yayasan, dan lain-lain. Kita ambil contoh satu entitas yaitu universitas, di mana satu universitas ini di dalamnya merupakan kumpulan dari banyak objek. Apa saja yang menjadi objek dari entitas universitas? Bisa mahasiswa, dosen, mata kuliah, staf, kemudian sarana dan prasarana, dan lain-lain. Di mana nanti mahasiswa, jadi setiap objek ini memiliki atribut yang berbeda-beda. Misalnya pada objek mahasiswa, kita bisa berikan atributnya dari sisi nilai induk mahasiswa atau nama mahasiswa. Kemudian dari sisi mata kuliahnya, kita bisa identifikasi atributnya sebagai mata kuliah pengantar big data, matematika, fisika, dan lain-lain. Seringkali atribut-atribut itu ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada salah satu contoh tabel di mana dalam tabel tersebut memiliki 5 jenis atribut. Antara lain ada TID, refund, marital status, taxable income, dan cheat. Kemudian dalam tabel tersebut juga dibangun oleh 10 objek. Artinya ada 10 responden di situ yang dikumpulkan, di mana nanti masing-masing objek itu memiliki nilai sebagai nilai atribut. Misalnya ada TID 1 berarti kan responden 1. TID 2 dan seterusnya sampai 10 itu menunjukkan jumlah objeknya. Nah, kemudian untuk kolom refund atau atribut refund diberi nilai yes or no. Kemudian atribut marital status diberi nilai ada single, married, divorce. Dan untuk atribut taxable income ini diisi oleh data pendapatan ya yang berbeda-beda. Kemudian untuk atribut cheat ini diisi oleh nilai ada no, ada yes. Nah, masing-masing nilai tersebut mencirikan dari setiap objek yang juga mencirikan setiap atributnya. Selanjutnya ada 2 tipe atribut. Yang pertama adalah tipe yang kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Nah, ini dilihat dari sifat atribut tersebut ya. Artinya tipe yang kualitatif berarti atribut tersebut bersifat kualitatif. Artinya dia memiliki kualitas atau bukan dalam hitungan angka. Nah, sedangkan sebaliknya, tipe yang kuantitatif ini dinyatakan sebagai angka.
Untuk tipe kualitatif ini terbagi atas 3 jenis data ya. Ada data nominal, ordinal, dan juga binary. Di mana binary ini ada 2 tipe, yaitu ada tipe yang simetrik dan ada yang asimetrik. Untuk tipe atribut kuantitatif ini terbagi atas discrete dan continue. Nah, dari masing-masing tipe ini akan kita jelaskan atau kita bahas lebih lanjut. Baik, kita akan membahas satu persatu tentang tipe-tipe atribut, di mana yang pertama ada nominal atribut. Nominal atribut ini memiliki ciri-ciri antara lain nilainya ini hanya berupa simbol-simbol atau nama-nama benda. Nah, nama-nama tersebut tidak memiliki nilai urutan atau tidak memiliki arti yang berupa jenjang. Artinya dia tidak memiliki ranking ya. Dia tidak bisa dicari nilai rata-ratanya, kemudian mediannya juga, tetapi yang bisa kita cari adalah nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Jadi, untuk nominal atribut ini secara matematis ya, kita bisa membandingkan apakah dua atau lebih atribut tersebut memiliki persamaan atau pertidaksamaan. Kemudian atribut tersebut tidak bisa dibandingkan, artinya tidak bisa dilihat mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Kemudian dari sisi perbedaan, kita tidak bisa menghitung secara matematis menggunakan penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, juga termasuk pembagian. Yang kedua adalah ordinal atribut atau atribut ordinal, di mana atribut ordinal ini memiliki nilai-nilai yang memang punya urutan atau memiliki ranking atau tingkatan, tetapi jarak antara nilainya tidak diketahui. Nah, ini berguna untuk mendaftarkan taksiran suatu kualitas yang tidak bisa diukur secara objektif. Jadi biasanya kita dalam melakukan survei, nah itu biasanya meranking ya, mana yang ada di urutan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa ditukar antara urutan pertama dengan yang kedua. Dimana nanti ketika kita sudah meranking, nah urutan yang pertama memiliki level lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan yang kedua. Begitu juga sebaliknya. Berikut ini adalah contoh dari atribut ordinal, misalnya pada nilai ujian. Ada A, B, C, D, dan E, di mana nilai A memiliki kualitas yang lebih tinggi dari B, B kualitasnya lebih tinggi dari C, dan seterusnya. Nah, jadi kita tidak bisa menukar urutan antara B dengan A, tetap A ada di posisi pertama. Begitu juga ranking di kelas, ada ranking 1, 2, dan seterusnya. Atau kita bicara tentang kualitas air, ada sangat baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Atau tingkat kepintaran, ada jenius, pintar, cukup, kurang cukup, sangat kurang. Atau yang sehari-hari kita gunakan pada ukuran baju ya, ada small, medium, large, extra large. Itu contoh untuk atribut ordinal, dan masih banyak lagi ya data-data lain yang berupa urutan ranking yang bisa kita cari sebagai contoh. Lebih lanjut, ini contoh untuk data nominal atau atribut nominal dan atribut ordinal ya. Untuk atribut nominal ini hanya berupa nama-nama saja. Contohnya ada pensil, pena, penghapus, kemudian nama-nama binatang, dan berbagai jenis nama yang bisa kita identifikasi sebagai atribut nominal, di mana masing-masing tidak merupakan suatu tingkatan. Sedangkan pada atribut ordinal, ini sudah meranking, di mana misalnya kita melakukan
perankingan dengan memberikan kategori excellent, good, bad. Itu kita tidak bisa menukar posisikan antara excellent dengan good. Tetap excellent itu harus lebih tinggi levelnya dari good, good lebih tinggi levelnya dari bad. Atau fantastic, okay, don't like, gitu ya. Itu memiliki tempat yang spesifik. Atribut yang ketiga adalah binary attribute. Nah, pada tipe ini data hanya memiliki dua kategori. Kalau tidak yes, ya no. Yes or no. Itu saja ya. Kalau ya atau tidak. Nah, pada kategori tersebut biasanya direpresentasikan oleh angka 0 dan 1. Misalnya kita memberi kategori 0 untuk yes, satunya untuk no. Atau sebaliknya. Atau misalnya 0 untuk tidak ada atau 1 untuk ada gitu ya. Jadi ini merupakan pilihan yang harus dipilih salah satunya. Nah, binary attribute biasa disebut boolean jika keduanya keadaan misalnya benar atau menunjukkan keadaan yang benar atau salah. Untuk binary attribute ini memiliki dua kondisi ya, di mana kondisi yang pertama dia dalam kondisi simetris. Artinya pada kondisi simetris ini jika kedua nilainya bernilai sama atau setimbang atau sebanding harganya, sehingga pada kondisi tertentu dia tidak diberi kode 0 atau 1 ya ketika input datanya. Artinya dia memiliki derajat yang sama untuk kedua data tersebut. Misalnya pada gender laki-laki dan perempuan. Nah, untuk jenis kelamin ini kan hanya ada dua ya, satu laki-laki, dua perempuan. Nah, ini bersifat simetris. Kenapa? Karena gender laki-laki tidak artinya tingkatannya tidak lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya. Nah, kondisi yang kedua adalah yang asimetris. Untuk yang asimetris ini artinya kondisi yang tidak seimbang dilihat dari nilainya, sehingga bisa dilambangkan atau biasa disimbolkan dengan angka 0 dan 1. Artinya dia memiliki arti yang berlawanan atau yang berbeda. Misalnya ketika kita mengikuti ujian, ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, dua fenomena ini kan pilihan ya, artinya hanya ada dua pilihan. Nah, ini merupakan hal yang kontradiktif antara hasil dan gagal. Itu salah satu contoh yang asimetris. Contoh lain dari variabel biner atau atribut biner ini kita bisa lihat pada ada salah satu tabel di sini ya, di mana tabel ini merupakan catatan pasien yang berisi atribut antara lain nama, gender, kemudian status demam, status batuk, kemudian ketika melalui serangkaian tes ya, ada tes 1, tes 2, tes 3, dan tes 4. Nah, itu nanti hasilnya direkod dalam satu tabel. Nah, di sini misalnya untuk nama ini sudah dimasukkan nama-namanya, artinya dia datanya sebagai data nominal ya. Kemudian, nah, untuk gender ini kan terdiri dari dua pilihan, male or female, laki-laki atau perempuan. Artinya dia termasuk binary attribute, artinya dia hanya memiliki dua pilihan. Kemudian status demamnya, yes or no gitu ya. Kemudian status batuknya, yes or no. Kemudian hasil tes pertama, tes kedua, tes ketiga, tes keempat itu dalam hasil yang positif atau negatif. Yang keempat adalah numeric attribute. Sesuai dengan namanya, numerik itu berupa angka ya.
dikatakan di sini sebagai atribut yang bersifat kuantitatif. Kenapa disebut kuantitatif? Karena datanya dapat dihitung banyaknya dan dapat diwakilkan dalam bilangan integer atau bilangan real. Nah, pada numerik atribut memiliki dua skala, yaitu skala interval dan juga skala rasio. Nah, keduanya ini bisa kita hitung berapa nilai rata-ratanya, berapa nilai median atau nilai tengahnya, dan juga menentukan berapa modusnya. Yang membedakan antara skala interval dengan skala rasio. Kita lihat ya bahwa pada skala interval itu tidak memiliki nilai true zero point atau nilai nol sebagai nilai mutlak. Nah, kebalikan dari itu pada skala rasio ini memiliki true zero point atau memiliki nilai nol sebagai nilai nol mutlak. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada contoh-contoh berikut. Nomor 1, jumlah buku. Ketika kita menghitung jumlah buku, kita kan menghitung itu dari 0 ya. Dari tidak ada jumlah buku, yaitu 0, kemudian ada buku 1, berarti kita hitung 1. Ada buku 2, kita hitung 2, dan seterusnya. Berarti di sana 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu termasuk skala rasio. Kenapa? Karena memiliki nilai 0 sebagai nilai mutlak. Untuk contoh yang ketiga, yaitu letak geografis, ini termasuk skala interval ya. Kenapa? Karena untuk letak geografis ini kan ada batas-batas tertentu. Jadi misalnya pada wilayah yang termasuk bujur timur itu dimulai dari lintang berapa, kemudian bujur baratnya lintang berapa, termasuk juga lintang selatan, lintang utaranya gitu ya. Nah, itu ada pada skala interval tertentu. Nah, kemudian yang keempat adalah suhu ruangan misalnya. Nah, suhu ruangan itu dinyatakan dalam 37 derajat, 27 derajat, dan seterusnya. Nah, suhu ruangan ini termasuk skala interval. Kenapa? Karena suhu itu dia tidak memiliki angka 0 sebagai nilai mutlak. Jadi, kita tahu ada suhu yang di bawah 0 derajat, misalnya negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, di mana semakin kecil suhunya atau semakin negatif suhunya, maka suhunya akan semakin dingin. Nah, itu contoh dari skala pada skala rasio maupun skala interval. Tentunya Anda bisa menentukan sendiri nanti ya contoh-contoh yang ada di luar contoh yang sudah ditampilkan di slide tersebut. Baik, kita akan membandingkan lebih lanjut antara atribut nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi ada beberapa pembanding yang sekiranya bisa menjadi ciri dari masing-masing atribut tersebut. Pertama, dari urutan nilai yang diketahuinya, di mana hanya data nominal atau atribut nominal saja yang tidak memiliki urutan atau tidak di ranking ya. Sedangkan yang lainnya seperti ordinal, interval, dan rasio ini bisa dinyatakan dalam satu urutan atau satu ranking. Nah, kemudian dilihat dari memiliki atau tidaknya frekuensi distribusi. Ini keempat jenis data atau atribut ini punya semua ya. Kemudian dilihat dari punya tidaknya nilai modus. Keempat data ini punya. Kemudian median. Nah, jika dilihat dari sisi median, hanya data atau atribut nominal saja yang kita tidak bisa hitung berapa nilai mediannya. Untuk nilai min atau rata-rata, kita bisa hitung nilai rata-rata dari skala interval ataupun rasio.
Kemudian, nah ketika kita mengukur perbedaan antar setiap nilai, nah ini juga hanya bisa kita hitung dari skala interval dan rasio. Kemudian ketika kita melakukan penjumlahan, pengurangan, nah itu bisa kita lakukan pada data interval dan rasio. Kemudian, nah untuk operasi perkalian dan pembagian ini hanya bisa dilakukan pada skala rasio. Dan yang hanya memiliki nilai mutlak itu hanya dipunyai oleh data rasio. Baiklah, dari paparan tadi kita bisa ambil satu rangkuman ya untuk keempat jenis data atau atribut ini, di mana masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Jadi kita bisa ambil garis besarnya bahwa pada data rasio atau jenis atribut yang rasio, ini ciri khasnya dia memiliki harga nol mutlak ya, di mana data yang diperoleh bisa dilakukan dengan pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Tentunya dia memiliki nilai nol yang absolut, bisa dikalikan, bisa dibagikan. Nah, contohnya pada apa? Pada umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang. Nah, nanti pengoperasiannya kita bisa hitung misalnya untuk mencari geometric mean, harmonic mean, persen, varian, deviasi, dan sebagainya. Itu lebih lengkap kalau pada atribut rasio. Untuk jenis atribut interval atau data interval, ini ciri khasnya dia memiliki jarak ya, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran sama, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Kemudian bedanya dengan skala rasio, pada interval itu tidak memiliki harga nol yang absolut atau yang bersifat mutlak. Nah, pada skala interval bisa dijumlahkan, dikurangkan, gitu ya. Contohnya pada apa? Pada suhu, rentang umur, yang dibuat dalam bentuk interval. Nah, kita bisa mengoperasikan secara matematis untuk mencari nilai mean, standar deviasi, Pearson's korelasi pada saat mencari statistik gitu ya. Nilai T, nilai t-test, f-test, itu pada interval. Kemudian pada atribut ordinal, ciri khasnya dia memiliki peringkat atau ranking. Data yang diperolehnya bisa dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Artinya di sini sudah mengkategorisasi ya. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan atau beranking, di mana ini berlaku ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Contohnya pada tingkat kepuasan pelanggan, ada puas, sedang, tidak puas. Nah, secara matematisnya kita bisa mencari nilai median, persentil, rank correlation, run test, atau sign test. Nah, untuk atribut nominal, nah ini hanya label saja ya. Artinya, kalaupun ada angka di situ tidak memiliki arti. Data yang diperoleh bisa dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, dan ini menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Misalnya, buku dengan pensil yang merupakan dua objek yang berbeda. Contohnya banyak ya, nama-nama benda, nama-nama kota, nama jenis kelamin, nomor ID, nama ibu kota, dan sebagainya. Nah, yang bisa kita cari adalah nilai modus, entropi, kontingensi, korelasi, kemudian X kuadrat test. Nah, itu kita bisa lakukan ya untuk data atau atribut nominal. Kita lanjutkan ke tipe atribut berikutnya, yaitu discrete dan continue. Untuk tipe atribut discrete, ini hanya memiliki seperangkat nilai yang terbatas atau terhitung tak terbatas.
Nah, contohnya kode pos, hitungan, atau kumpulan kata dalam kumpulan dokumen. Nah, ini sering diwakili sebagai variabel integer. Untuk catatan, ada atribut biner adalah kasus khusus untuk atribut diskrit. Berbeda dengan diskrit, kita kenal atribut kontinu, di mana atribut kontinu ini memiliki bilangan real sebagai nilai atribut. Biasanya ini diperoleh dari hasil pengukuran ya. Contoh untuk suhu, tinggi, atau berat. Dan ini bersifat praktis. Nilai sebenarnya hanya bisa diukur dan diwakili dengan menggunakan jumlah digit yang terbatas. Atribut kontinu biasanya diwakili sebagai variabel floating point. Kita lanjut membahas data dan informasi. Jadi ada beda ya antara data dengan informasi. Di mana data adalah fakta mentah, termasuk kumpulan angka, atau kumpulan huruf, atau kumpulan kata, atau apapun ya, yang belum mengandung arti. Nah, ketika sudah diinterpretasi, kemudian sudah diterjemahkan dan mengandung arti, maka data itu menjadi informasi. Artinya informasi adalah data atau sekumpulan data yang telah diinterpretasi atau mengandung arti. Kita pelajari lebih mendalam perbedaan antara data dengan informasi berdasarkan Kurt Christoph. Yang pertama, untuk data dulu ya, di mana data ini merupakan fakta yang disimpan. Nah, untuk informasi, fakta itu sudah tidak disimpan lagi, tapi sudah diungkapkan. Nah, ketika masih dalam bentuk data, data itu ada, tetapi tidak aktif. Sedangkan untuk informasi, keberadaannya dia bersifat aktif. Nah, data itu sendiri biasanya berdasarkan teknologi atau berbasis teknologi. Kalau informasi ini sudah dimanipulasi dan biasanya berdasarkan bisnis atau ada tujuan-tujuan tertentu, salah satunya bisnis. Nah, untuk data yang dikumpulkan ini bisa dari berbagai sumber ya. Sedangkan kalau informasi ini ditransformasikan dari data. Artinya di sini kalau kita melihat urutan kerjanya, yang pertama adalah data ya. Data yang tersimpan, belum diolah, kemudian disimpan, data yang disimpan itu kemudian diolah menggunakan teknik tertentu, metode tertentu, diterjemahkan, diinterpretasi sehingga menghasilkan informasi. Lalu informasi-informasi tersebut diungkapkan, diviralkan, dan dirasakan manfaatnya sehingga nantinya akan menjadi sebuah pengetahuan. Ketika kita menghadapi data, kita akan berhadapan dengan berbagai tipe data ya, atau format data. Data tersebut ditampilkan dalam format apa gitu ya. Nah, yang pertama, dalam data yang direkod, kemudian dalam bentuk data graph, dan yang ketiga adalah ordered data. Untuk data record, ini berupa data matriks dan dokumen data. Untuk data graph, ada dalam bentuk World Wide Web, atau yang kita kenal sebagai WWW gitu ya. Nah, kemudian juga contoh dalam bentuk struktur molekul, nah itu dalam bentuk graf. Nah, untuk data yang ordered itu merupakan satu urutan data. Misalnya ada sequential data, ada genetic sequence. Nah, setiap tampilan data tersebut ini memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi interpretasi yang berbeda-beda, sehingga nanti membacanya pun berbeda-beda. Nah, ini contoh tampilan dari data matriks ya. Data matriks ini ciri khasnya bahwa data tersebut dibentuk dalam
baris dan kolom. Jadi membentuk baris dan kolom. Kalau dalam tabel itu dimuat dalam tabel ya, kita buat kolom-kolomnya, baris-barisnya. Nah, sekarang yang lebih populer sekarang ini adalah scan kode atau barcode ya, QR code. Nah, itu kan di dalamnya adalah data matriks kode. Jadi dibentuk dari kolom-kolom atau baris-baris yang mengandung urutan entah itu nomor, huruf yang dibentuk dalam kolom dan baris sehingga menampilkan satu pola tertentu. Untuk dokumen data banyak kita bisa cari contoh-contohnya ya, di mana dokumen itu ya berisi tentang dokumen-dokumen yang kita perlukan, misalnya ada iktp, kemudian data dokumen penjualan, data hasil pengamatan dan sebagainya, di mana di dalamnya berisi informasi-informasi penting. Kemudian ada juga data transaksi, di mana di dalamnya berisi hasil-hasil penjualan, misalnya ya, berupa list hasil penjualan atau produk yang berhasil dijual. Misalnya ada item bread, coke, meal, beer, spread, dan sebagainya. Kemudian ada dalam bentuk grafik, contohnya perkembangan uang elektronik di Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat langsung ketika terjadi penaikan atau penurunan atau stuck gitu ya. Nah, kita bisa membaca langsung dari pergerakan grafik yang ada. Nah, ini adalah salah satu contoh graf data, artinya data yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Misalnya ada glukosa dan galaktosa. Kita lihat secara struktur glukosa dan galaktosa itu sama, dia termasuk heksagonal ya, di mana berbentuk cincin. Nah, yang membedakan hanya satu, yaitu letak gugus OH-nya. Di mana pada glukosa di sebelah kiri itu letak OH-nya ada di bawah, sedangkan galaktosa letak OH-nya ada di atas. Nah, ini dua posisi yang berbeda, tetapi pada faktanya menghasilkan dua jenis zat yang memiliki karakter kimiawi yang berbeda. Atau misalnya kita kenal tipe-tipe chart ya, atau bagan atau diagram. Ada diagram batang, pie, garis, macam-macam ya. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan data yang ada, kita tampilkan yang cocoknya seperti apa. Nah, kita bisa tampilkan agar mudah dibaca dan mudah disampaikan. Selanjutnya, data yang dalam bentuk urutan data atau ordered data. Contohnya pada genomic sequence data. Jadi seseorang yang memeriksa DNA ya, atau uji DNA, nah dia akan mengekstraksi objeknya, diekstraksi, kemudian dicek urutan data, urutan basa nitrogennya. Kita tahu basa nitrogen ada adenin, guanin, sitosin, timin, dan atau urasil gitu ya. Nanti ada dimasukkan ke dalam suatu mesin sequencing dan di situ terbaca nanti urutan sekuen dari genomik datanya. Nah, di mana urutan-urutan tersebut akan mencirikan varian masing-masing yang kita uji ya. Dan dari situ kita bisa lihat kedekatannya atau kekerabatannya, siapa yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih jauh kekerabatannya. Nah, kita bisa uji di situ berdasarkan urutan genomic sequence data. Tipe data order juga bisa kita lihat pada temperatur rata-rata bulanan ya.
yang ada di baik itu di daratan maupun di lautan. Kita bisa baca dari jurnal-jurnal atau laporan-laporan yang disampaikan oleh BKMG. Sekian pemaparan tentang konsep dasar dari basis data. Mudah-mudahan Anda bisa membedakan dengan baik tipe-tipe data, sehingga nantinya Anda bisa menganalisis data sesuai dengan data yang ada, menggunakan metode apa yang tepat disesuaikan dengan datanya yang ada ya. Terima kasih sudah menyimak dan salam sehat selalu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.